Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini ya masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 21 ya di bulan Juli 2023 dan seperti biasa tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari Global Crypto Market Cap. Seperti yang terlihat di sini dari data Coin Market Cap menunjukkan adanya penurunan di 0,36% dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga kolega-koleganya guys. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan juga ya di 1,5%, kemudian untuk Ethereum juga turun di 1,02%. SRP setelah kemarin naik ya, sekarang mengalami penurunan yang cukup lumayan di 5,6%. Disusul juga oleh BNB meskipun belum ada pergerakan yang signifikan hari ini dalam waktu 24 jam turun di 0,46%, tipis ya. Kemudian untuk Cardano turunnya cukup lumayan guys, beserta juga untuk Solana di mana turunnya masing-masing di 3,8% dan juga 5,3% ya. Untuk Polygon masih hijau meskipun tipis di 1%, dan juga untuk Litecoin masih merah juga di 1% ya setelah kenaikan kemarin yang cukup lumayan ya. Polkadot masih bertahan di 2,48% untuk kenaikan hari ini guys. Dan rata-rata kalau kita lihat ya, perubahan hari ini cukup bagus ya, seperti yang terjadi juga pada Chainlink yang mengalami kenaikan di 16,8%, cukup bagus ya hari ini guys. Dan rata-rata perubahannya tidak jauh berbeda ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin guys. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin kemarin, setelah kemarin sempat hijau ya dan mencoba untuk retest di area MA20 time frame daily dan ternyata tidak kuat untuk menembusnya guys, dan akhirnya mantul lagi meneruskan tren penurunannya, dimana sekarang untuk close candlenya di bawah 30.000 ya, dan sekarang di posisi harga 29.770 ya berdasarkan data dari Coin Market Cap ini. Dan secara teknikal ya kalau kita lihat sebenarnya ini kurang bagus ya, apalagi candle yang terbentuk kemarin untuk close candlenya ini bisa dibilang doji untuk trendline bearish ya, dan ada kemungkinan untuk mencoba retest di 29.000 di sini guys, tepatnya di MA50 untuk time frame daily ini. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ya ingin akumulasi lagi ya, atau yang belum masuk bisa ambil di harga 29.000, atau untuk lebih konservatif lagi kalian bisa ambil di 28.500 guys. Ini juga termasuk salah satu support yang sangat kuat guys ya. Jadi itu adalah saran untuk DCA ya buat teman-teman semua. Dan mungkin kemarin ya atau beberapa waktu yang lalu kalian yang mengikuti airdrop untuk token ARKM ya dari Arkham, dan di sini kami ucapkan ya selamat buat teman-teman semua yang mendapatkan jatah untuk airdropnya ya setelah mengikuti beberapa persyaratan kemarin untuk bisa mengikuti airdropnya, dimana untuk listingannya itu sudah dilakukan di beberapa exchange besar ya, ada di Binance juga, Maxi, dan beberapa exchange lagi. Dan buat teman-teman semua yang sudah mendapatkan profit kita ucapkan selamat guys. Dan kita lihat bagaimana perkembangan dari token ARKM setelah pelistingan kemarin ya, dimana kemarin sempat untuk naik di harga 0,8 dolar ya, hampir menembus di $1 guys. Ini keren banget tentu saja, dan kenaikannya ini sudah ratusan persen ya, bahkan mungkin ribuan persen guys kalau kita lihat di sini ya. Setelah awal masuk di sini, kalau kita lihat dari data dari Coin Market Cap ya, masuknya di harga 0,05, tapi sebenarnya lebih murah lagi ya. Jadi kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mendapatkan airdropnya dan sudah bisa ya untuk melakukan withdraw ya, atau ditukar ke rupiah ya. Kalian bisa transfer ke beberapa exchange tadi untuk bisa menukarkan ke uang fiat guys. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat ya untuk ringkasannya dari ARKM token airdrop madness-nya seperti yang dilaporkan ya dari Benzinga, di mana hampir 60.000 alamat ini mengklaim jutaan token dari ARKM ini guys. Jadi dalam token ARKM baru-baru ini sekitar 59.700 alamat mengklaim total sekitar 27,9 juta token ya, dimana sekitar 49.656 alamat masing-masing menerima sekitar 197 token ARKM, kemudian 4.240 alamat menerima antara 198 dan 790 token ARKM, disusul 5.786 alamat penerima antara 791 dan
249.353 token ARKM guys. Menurut analisis oleh Martin Lee, seorang jurnalis data dari Nansen.ai. 2000 alamat teratas menerima total 10,4 juta token, terhitung 37% dari total token yang didistribusikan guys. Penerima ARKM terbesar ketiga adalah alamat yang terkait dengan nama ENS Thorhardfiction.eth, dan alamat ini mentransfer nama ENS-nya tak lama setelah mengklaim token ARKM. Alamat tersebut kemudian melakukan transaksi uji coba ke Binance dengan mengirimkan jumlah penuh token ARKM dan menerima kembali 137.000 koin Tether ya, atau Ethereum guys. Penerima lain yang menarik adalah alamat yang terkait dengan nama ENS Wande Iwan Naonapadji Penguin.eth. Agak susah ya bilangnya. Jadi alamat ini itu merupakan penerima terbesar ke-44 guys. Alamat ini mengirim sekitar 12.000 token ARKM ke Exchange Maxi, menukar 14.500-an token ARKM yang tersisa dengan Ethereum, mentransfer semuanya ke Kraken, dan kemudian menarik sejumlah kecil untuk membeli Padji Penguin NFT guys. Analis tersebut juga mengungkapkan ya bahwa sebagian besar penerima teratas telah mengirimkan sebagian besar jika tidak semua token mereka ke bursa, yang menunjukkan tren penjualan token ARKM yang di airdrop guys. Lee menyimpulkan ya analisisnya dengan menyatakan data dengan jelas menunjukkan bahwa penerima teratas menghasilkan sejumlah besar uang dari airdrop dan tampaknya memiliki sedikit minat untuk menyimpan token mereka pada saat ini guys. Dan itu terlihat ya dari pergerakan harga dari token ARKM itu sendiri waktu dilihat di beberapa exchange itu ya, langsung mengalami penurunan guys ya. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mempunyai atau mendapatkan jatah airdropnya, dan jangan lupa ya kirim-kirim dong ke kita ya buat beli kopi pagi ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari watcher.guru ya, dimana di sini diinformasikan ya bahwa 22 negara ini secara resmi ya mendaftar sebagai anggota BRICS. Nah ini menarik ya. Jadi beberapa negara telah menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan aliansi BRICS beberapa bulan sebelum pertemuan puncak berikutnya di bulan Agustus ini guys. Sejumlah negara yang ingin bergabung dengan BRICS telah bertambah ya, dan mengindikasikan bahwa dolar Amerika Serikat berada dalam resiko. Langkah ini dapat menggeser kekuatan global dari barat ke timur dan membawa landscape keuangan yang baru guys. Oleh karena itu, dolar Amerika Serikat berada di titik balik dalam sejarah karena nasibnya ditentukan oleh seberapa baik kinerja mata uang BRICS yang akan segera dirilis di pasar internasional. Dalam berita terbaru ya, 22 negara telah secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi BRICS, dan demikian konfirmasi Duta Besar Afrika Selatan Anil Soklal kepada Bloomberg pada hari Kamis kemarin ya. Negara-negara ini bertujuan untuk mendapatkan keanggotaan BRICS dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan untuk menghadapi dolar Amerika Serikat guys. Menurut Soklal ya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Argentina, Aljazair, Mesir, Iran, dan juga Indonesia guys telah resmi mengajukan permohonan keanggotaan BRICS. Selain itu ya, blok BRICS akan memutuskan perluasan keanggotaan pada pertemuan puncak berikutnya di Johannesburg pada bulan Agustus. Jika BRICS melantik lebih banyak negara, aliansi ini akan menjadi BRICS Plus pada akhir tahun nanti guys. Keputusan untuk memasukkan negara-negara yang telah mengajukan permohonan secara resmi akan diambil ya bersama oleh blok 5 negara ini bulan depan ya, dimana BRICS adalah singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan dibentuk pada tahun 2009 lalu ya. Motif aliansi BRICS adalah untuk menciptakan mata uang baru untuk perdagangan global dan mengesampingkan dolar Amerika Serikat. Selain itu, Gedung Putih yang memberikan sanksi kepada negara-negara berkembang adalah penyebab utama BRICS meluncurkan mata uang baru guys. Jadi ini semakin menarik ya, apalagi Indonesia juga sudah secara resmi untuk mengajukan diri ya menjadi anggota BRICS ini. Dan tentu saja ini akan semakin keren banget kalau kita ikuti ya, karena ini pasti dampaknya akan sangat besar banget ya, baik secara nasional ataupun secara internasional guys, dan juga untuk perkembangan market secara global juga, karena ini akan berpengaruh terhadap mata uang besar ya, yaitu dolar, dimana kalau memang nanti BRICS ini benar-benar akan meluncurkan mata uangnya sendiri dan digunakan untuk perdagangan dari anggota-anggota BRICS, ini akan sangat berefek sekali dengan dolar Amerika Serikat guys. Ini akan sangat menarik untuk diikuti, nanti kita akan update lagi guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Ini juga cukup menarik informasinya, dimana seperti yang dilansir dari harian Bitcoinis, yaitu Federal Reserve akhirnya meluncurkan FedNow guys. Nah ini menarik ya.
Jadi Federal Reserve atau The Fed ini akhirnya meluncurkan layanan FedNow yang telah lama dinanti-nantikan guys. Menurut siaran pers dari Bank Sentral Amerika pada tanggal 20 Juli ya, sistem pembayaran instan modern ini telah diluncurkan. Sistem ini akan memungkinkan warga negara Amerika ya untuk melakukan transaksi bank dengan cepat kapan saja setiap hari sepanjang tahun guys. Pada bulan Maret, The Fed mengumumkan ya niatnya untuk memperkenalkan sistem FedNow pada bulan Juli dan segera mulai memberi otorisasi kepada bank-bank untuk berpartisipasi pada bulan April. Namun perlu dicatat ya bahwa layanan FedNow telah berkembang sejak 2019 kemarin. Layanan FedNow akan diluncurkan dengan 51 peserta yang terdiri dari 35 bank dan serikat kredit dan juga 16 penyedia layanan. Meskipun demikian ya, Federal Reserve akan mencari lebih banyak lembaga keuangan di sisa tahun 2023 dan juga seterusnya. Contoh nama-nama terkemuka yang akan mengadopsi layanan pembayaran ini pada saat peluncuran termasuk Wells Fargo Bank, kemudian JP Morgan Chase, ada Bank of New York Mellon, dan juga Biro Layanan Fiskal Departemen Keuangan Amerika Serikat. Kemudian pertanyaannya guys, bisakah FedNow ini berdampak negatif pada pasar kripto? Jadi sejak berita muncul di bulan Maret ya tentang rencana pengenalan FedNow, spekulasi telah muncul tentang potensi dampaknya terhadap uang kripto guys. Menurut laporan terbaru dari Forbes, FedNow memang dapat berdampak pada penggunaan mata uang kripto seperti stablecoin. Namun hal ini tidak akan menyebabkan aset digital ini menjadi usang ya karena alasan tertentu. Yang pertama, laporan tersebut menyoroti bahwa sistem FedNow didasarkan pada jalur pembayaran yang ada dan tidak akan meningkatkan dominasi atau jangkauan dolar Amerika Serikat di pasar keuangan global. Selain itu, Forbes juga mencatat bahwa sistem pembayaran instan baru ini tidak memiliki aplikasi on-chain, lebih mengutamakan stablecoin yang dikenal cukup relevan dalam ruang DeFi. Dan yang terakhir, Forbes menyatakan bahwa FedNow terbatas pada pembayaran domestik dan kemungkinan besar tidak akan mengancam penggunaan stablecoin dalam transaksi lintas batas. Kemudian FedNow ini tidak terkait ya dengan CBDC dari Fed Amerika Serikat ini guys. Jadi dalam berita lain juga ya, Federal Reserve telah mengklarifikasi bahwa sistem pembayaran instan barunya ini tidak memiliki hubungan dengan mata uang digital bank sentral atau CBDC guys. Dalam sebuah tweet pada tanggal 19 Juli, The Fed menyatakan bahwa FedNow hanya beroperasi sebagai sistem pembayaran untuk lembaga keuangan Amerika Serikat dan tidak dirancang untuk menggantikan sistem pembayaran lain termasuk uang tunai. CBDC telah menerima banyak perhatian baru-baru ini dengan banyak negara yang menjajaki penggunaan mata uang digital ini. Dan menurut data dari pelacak CBDC Atlantic Council, saat ini ada 130 negara di seluruh dunia yang terlibat dalam satu tahap pengembangan CBDC atau lainnya guys. Kemudian lebih lanjut guys, seperti yang tadi sudah diinformasikan ya, yang menggunakan The Fed ini antara lain ada JP Morgan juga dan juga Wells Fargo. Nah ini tentu saja menarik karena dengan adanya JP Morgan dan juga Wells Fargo ini tentu saja mereka bukanlah institusi yang abal-abal ya, dan tentu saja ini akan menjadi tolok ukur juga ya bagi institusi yang lain untuk menggunakan FedNow di beberapa waktu mendatang guys. Di sini juga ada BNY Mellon ya yang juga menggunakan FedNow ini. Kemudian juga ada financial institution include First Source Bank ya. Kemudian ada Avidia Bank dan juga Global Innovation Bank dan juga lebih banyak lagi guys. Dan ini sudah diprediksikan ya bahwa jika nanti FedNow ini akan diluncurkan oleh The Fed, maka pasti banyak institusi yang akan menggunakan. Jadi kita akan nantikan seperti apa perkembangan dari FedNow ini guys, dan apakah efeknya terhadap kripto ini akan signifikan atau enggak, kita akan update lagi. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan bahwa Binance ini akhirnya merilis laporan kripto untuk paruh pertama di tahun 2023 ini guys. Nah berikut adalah beberapa sorotan pentingnya ya, yaitu diantaranya ya bahwa blockchain layer 1 ini menyaksikan peristiwa dan juga pencapaian besar pada paruh pertama tahun 2023 ini, seperti liquid staking Ethereum yang mencapai level baru ya, dan DeFi yang menciptakan sub industri baru yang disebut LST Finance atau Liquid Staking Finance ya, meluncurkan solusi skalabilitas BSC20 oleh BNB Chain. Kemudian solusi tier 2 telah mengalami peningkatan juga untuk adopsi dan juga inovasinya, terutama di bidang Zero Knowledge Proof atau ZKP. Dan laporan tersebut menyoroti peluncuran ZK EVM yang pertama yang berfungsi penuh untuk Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine yang memungkinkan smart contract yang kompatibel dengan Ethereum untuk berjalan pada rollup ZK guys. Kemudian laporan tersebut juga menyatakan bahwa banyak investor besar yang tertarik dengan layer ketiga ya, seperti Superchain, Hyperchain dan juga dan lain-lain. Tercatat bahwa mereka mengedepankan visi masa depan mereka untuk jaringan blockchain seperti itu. Stablecoin telah mengalami perubahan signifikan ya dalam komposisi pasar mereka, meskipun terjadi penurunan 7% dalam kapitalisasi pasar stablecoin
global. Di antara perubahan ini, USDT mengalami peningkatan pangsa pasar sebesar 25,8% hingga year to date yang mengakibatkan pemisahannya dari trio stablecoin utama yang juga mencakup USDC dan juga DAI. DeFi terus menemukan penggunaan baru dan juga menarik lebih banyak pengguna, terutama bursa terdesentralisasi atau DEX yang membukukan peningkatan volume perdagangan sebesar 32,4% ya sejak awal tahun. Token yang terkait dengan game telah meningkatkan harga mereka secara drastis ya selama paruh pertama tahun 2023 dan memanfaatkan pemulihan yang meluas di pasar, guys. Saat ini lebih dari 67% game didasarkan pada BNB Chain, Ethereum, dan juga Polygon. Laporan ini juga menyoroti beberapa tren dan peluang yang muncul di industri game seperti model play to earn, platform metaverse, interoperabilitas lintas rantai, dan juga inisiatif dampak sosial. Pembiayaan modal Ventura untuk proyek-proyek kripto menurun pada paruh pertama tahun 2023 dibandingkan dengan paruh kedua ya tahun 2022 kemarin, baik dari segi jumlah kesepakatan maupun nilai kesepakatannya. Namun, laporan tersebut mencatat bahwa beberapa industri seperti infrastruktur, game atau hiburan, dan juga DeFi menarik lebih banyak investasi daripada yang lain, guys. Ini menarik ya. Jadi itu adalah laporan untuk paruh pertama ya di 2023 untuk Binance, guys. Dan kalau kita lihat sih sebagian besar bagus ya, meskipun ada sedikit rumor yang kurang bagus juga untuk Binance, di mana Binance mendapatkan sedikit perhatian khusus ya dari SEC kemarin, yang juga dialami oleh Coinbase juga. Dan ini menarik ya untuk mengikuti drama yang terjadi antara Binance dan juga SEC, dan nanti kita akan informasikan untuk update-update-nya buat teman-teman semua, guys. Jadi tetap aja stay tune di sini, guys. Dan yang terakhir masih berhubungan dengan isu ya, adanya penangkapan untuk Putin pada saat nanti untuk konferensi BRICS ya di bulan Agustus nanti, dimana seperti yang diinformasikan oleh Watcher.guru, dimana nanti kemungkinan besar ya untuk Presiden Rusia ini tidak akan menghadiri KTT BRICS secara fisik, guys. Jadi kemungkinan nanti untuk kehadiran dari Presiden Putin ini tidak secara langsung ya, tapi mungkin menggunakan virtual atau yang lain, menyusul adanya kekhawatiran ya yang menyelimuti perayaan ini akan diredam, guys, karena Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri KTT BRICS mendatang. Dan sebaliknya, jika ia hadir, ia akan ditangkap oleh Afrika Selatan sesuai dengan surat perintah penangkapan ICC kemarin yang sudah kita informasikan ya. Jadi menjelang acara tersebut, kehadiran Putin ini tetap menjadi berita utama. Dan selain itu, Ramaphosa dari Afrika Selatan sebelumnya berusaha untuk dibebaskan dari surat perintah tersebut, dan secara khusus mengutip bahwa keputusan seperti itu akan menghasilkan perlambatan perang ya antara dua negara BRICS. Putin tidak diragukan lagi telah mengambil pendekatan yang paling konservatif ya terhadap peristiwa tersebut. Dan memang ada banyak orang yang mengharapkannya untuk menentang surat perintah tersebut dengan menghadiri acara tersebut secara langsung, guys. Namun tampaknya hal itu tidak akan terwujud ya, di mana Afrika Selatan siap menerima Sergei Lavrov sebagai Menteri Luar Negeri Rusia untuk menggantikannya, guys. Dengan demikian, menghormati kehadiran negara itu di KTT BRICS yang akan diadakan pada bulan depan ini, guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa update-nya ya, khususnya untuk kehadiran Putin ini, apakah beliau akan hadir secara langsung atau dia akan hadir secara virtual. Kita akan nantikan seperti apa update-nya. Oke, guys, jadi untuk sementara itu dulu informasi hari ini ya. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ketemu lagi, guys, di informasi berikutnya. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.